tapi ini jawaban yang saya sampai sekarang itu nggak ngerti gitu. Pertanyaan itu tuh nggak ada jawabannya. Yaitu saya suka rasa sakit dulu. Sampai dulu sempat bunuh diri juga kan. Oh gitu. Gimana itu ceritanya? Tapi nggak mati-mati. Bunuh diri dengan berbagai cara, itu nabrakin diri pernah, minum obat-obatan sampai berlebihan, overdose ya? Overdose kayak gitu. Tapi nggak mati juga. Nggak mati juga gitu, malah nggak sadar, nggak sadar waktu minum obat itu pas. Tapi berarti hanya ingin menikmatin rasa sakit itu ya? Iya, itu aja. Gimana sih rasanya sakit kalau bunuh diri gitu? Jadi ada satu sosok yang seolah-olah memberikan nasihat. Oh, kalau saya enggak. Gitu. Jadi dulu waktu melewati itu tuh bisikan datangnya itu, ya itu udah aja, udah mati aja, kelar masalahnya. Akang ikhlas ya, kita bersikap, insyaallah ya. Wahai bangsa jin, bertobatlah kalian kepada Allah dan keluarlah kalian dari tubuh ini. Terus keluar, ukhruji Allah. Hentikan kezaliman yang kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami kembali di acara diskusi putar arah, diskusi seputar aktivitas dan ruqyah. Insya Allah masih bersama saya Denny Wahyudi dan bersama Ustadz Eri Abdul Rahim tentunya, dan ada narasumber yang nanti akan ajak kita ngobrol untuk mengupas sekitar aktivitas yang beliau jalani, juga problematika kehidupan yang beliau alami, dan juga tentunya singgungan dengan urusan spiritual tentunya. Alhamdulillah di sini sudah ada Kang siapa? Oh, sebenarnya ini kawan saya. Oke, di sini sekarang kita sudah ada tamu, beliau Kang Ozi. Beliau ini, ya kenalin dong, jangan diam saja Kang. Ya saya Oji, salah satu kawannya Kang Dedi juga. Jadi apa nih? Ya jadi kita tadi kan Kang kita mau coba ngobrol, diskusi seputar aktivitas nih, aktivitas antum ini, profesi ini apa, terus tentunya pasti ada problematika kehidupan yang pernah dialami. Selalu ada itu. Ya. Pasti Cerita sebetulnya lebih enak, lebih pasnya cerita mistis yang pernah pengalamannya. Oke. Sekarang aktivitas apa Kang? Saya sekarang aktivitas itu nyuci sepatu kan. Nyuci sepatu. Nyuci sepatu. Sepatu siapa? Sepatu orang lain. Laundry mungkin ya? Laundry ya. Laundry sepatu. Itu aktivitas sekarang. Jadi dulu itu sebelum dari situ memang aktivitasnya berbeda gitu. Udah berapa lama di laundry? Laundry itu udah kurang lebih ada 5 tahun. 5 tahun. Sekarang punya usaha sendiri baru 2 tahun gitu. Maksudnya? Jadi laundry itu dia sepatu-sepatu orang-orang yang mahal-mahal tuh memang di laundry ya? Iya, Dia nggak nyuci sendiri ya? Betul. Oh, berarti kita aja yang ngucek sendiri. Yeah. Udah 5 tahun ya berarti ya? Udah 5 tahun. Itu awalnya gimana, kenapa akhirnya memilih untuk mencari nafkah lewat laundry? Dulu tuh sebetulnya apa ya, gara-gara jenuh aja kan, ngerasa jenuh, terus kayak monoton gitulah di kehidupan, gitu-gitu mulu gitu ya, pura-pura gitu tiap hari. Mohon maaf nih agak sedikit menyinggung ke fisik nih ya. Yeah. Itu kan kelihatan di sini. Oh, ini laki banget, tampang rocker. Ada tato nih. Ada ini dulu. Biasanya kalau ada tato nih, ini tuh menandakan banyak kisah yang menarik nih. Ini gimana awalnya kok bisa sampai bertato, dan sudah berapa awalnya kapan ditato? Terus kenapa motivasi sih pengen ditato sih? Awalnya sih terbentuknya dari rasa kekecewaan dulu waktu sekolah SMP kelas 1. Oh, dari SMP ya? Dari SMP. Jadi awalnya dari rasa kecewa, akhirnya bikin tato di badan. Dan itu 2 tahun nggak ketahuan, akhirnya ketahuan gitu. Mau ditato. Nah, akhirnya mutusin buat berhenti sekolah. Nah, dari situ tuh berawal dari kekecewaan hingga ini yang saya cari jawaban dari dulu itu, yaitu
Kalau saya ini ditato bukan karena suka gambarnya bagus, bukan, tapi ini jawaban yang saya sampai sekarang itu nggak ngerti gitu. Pertanyaan itu tuh nggak ada jawabannya. Yaitu saya suka rasa sakit dulu. Suka rasa sakit saat ditato itu ya. Makanya ditato aja gitu kan. Iya. Terusan sampai kepala juga kan. Oh, kepala ditato juga. Habis gitu. Ya dari situ sih. Iya, tapi di kepala ya tato biasa ya. Bukan kayak di film-film itu ada peta. Oh. Peta harta karun. Jadi karena itu ya, dan Iya. sampai sekarang tuh nggak tahu eksusnya kenapa Iya, tertarik nggak tahu. dengan rasa sakit tersebut. Edik jadinya. Gitu. Dan mohon maaf, untuk ditato itu kan kalau nggak salah nggak murah juga ya, nggak Iya. murah juga. Itu gimana dengan, mohon maaf, taraf ekonomi waktu dulu seperti itu, dan mulai edik dengan rasa sakit tersebut, itu menanggulanginya seperti apa? Sedangkan yang namanya ditato itu kan nggak murah juga kan? Kalau mengenai itu aman sih, dulu ada terus gitu. Ada terus. Oh, ada terus. Emang dulu penghasilan dari mana? Dulu itu ini apa, jual aksesoris kayak gitu lah, sama jaket-jaket kayak gitu. Jadi justru karena aman itu malah Iya, dia justru. diikutkan ya. Oke. Tapi timbulnya saya bikin nambah tato itu bukan karena misalkan gambar ini belum beres, harus diberesin, bukan gitu. Jadi pas timbul rasa kesel, nah tato aja gitu. Jadi nggak peduli gambarnya mau Nggak peduli. jelek, mau gagal gambarnya. Iya. Jadi karena yang dikejarnya bukan gambarnya. Jadi ini Tapi itu dorongan motivasi ingin merasakan rasa sakit itu, apakah datang tiba-tiba atau karena adanya kekecewaan itu? Awalnya sih ya itu kalau dapat kesel gitu. Ada kalau kesel Kalau ya. kesel sampai dulu sempat bunuh diri juga kan. Oh gitu. Oh. Gimana itu ceritanya? Tapi nggak mati-mati. luar biasa. Itu Udah. lah, ini bagus ini. Itu namanya nyawa itu nggak bisa dicepat, nggak bisa Iya. dilambatkan Betul. gitu ya. Ya, dulu sempat sampai gitu juga, sampai segitunya gitu, saking menyukai rasa sakit gitu ya, sampai itu Coba bunuh diri ya. bunuh diri dengan berbagai cara, itu nabrakin diri pernah, minum obat-obatan sampai berlebihan, Overdose pernah, ya? overdose kayak gitu, Tapi nggak mati juga. nggak mati juga gitu, malah nggak sadar mah, iya nggak sadar waktu minum obat itu pas. Tapi berarti hanya ingin menikmatin rasa sakit itu ya. Iya itu aja. Gimana sih rasanya sakit kalau bunuh diri gitu ya? Tapi emang benar kerasa sih sakit gitu, Sakit ya. cuma nggak mati gitu. Tapi puas berarti. Puas, ada Puas, kepuasan ya? dari situ, udah aja lega gitu. Jadi cara saya mengatasi rasa kesal, keresahan, Iya. apapun itu tuh dengan begitu caranya. Tapi dulu mungkin karena pemahaman tentang agamanya juga minim ya. Wah, minim banget. Minim ya. Jadi sehingga kemudian pelariannya ke Iya. arah rasa sakit itu Iya. ya. Iya. Karena kalau misalkan sudah kenal kan sebetulnya mudah ya kan. Iya. Ala bidzikrillah tatmainnul Nah, qulub. iya. Kalau kita berzikir hati tenang. Kalau dulu kan nggak kenal apa Nggak. itu zikir itu ya. Itu kalau boleh tahu nih, tadi kan disebutkan itu bentuk dari kekecewaan. Sebenarnya kecewa seperti apa yang dialami Kang Ozi ini sampai sehingga melakukan hal-hal tersebut? Apa sih kok bisa sampai melakukan itu gitu gara-gara kecewa? Dulu itu gara-gara menyinggung soal cita-cita ya, dulu kan orang itu punya cita-cita gitu. Iya. Nah tapi karena saya orang tua bukan orang yang ada gitu istilahnya, ya orang biasa Iya. aja gitu. Nah lalu pas sekolah itu didanain sama dibiayain sama saudara gitu. Iya. Nah saya punya cita-cita A, nah saudara saya malah mau ngejadiin saya jadi B gitu. Iya. Jadi tidak sesuai lah, itu kan harapan yang sangat diputus ya istilahnya gitu. Akhirnya kecewa banget tuh, nyari nih apa nih, wah udah aja rusak badan gitu. Dari pelampiasan. Luar biasa. Oke, saya punya pengalaman mirip ini dengan ini. Yes. Tapi dia wanita ya. Jadi dia untuk mengalihkan rasa kecewa itu dengan melukain. Kalau ini kan dengan tato ya. Kalau dia dengan melukai diri.
Oh saya juga gitu tuh. Oh dulu gitu juga. Berarti sama. Berarti memang bukan hanya tato aja sebenarnya, ketika dia disakiti dia suka. Jadi dia gini, kalau yang pengalaman saya ini kan dia kekecewaan yang terlalu mendalam dan merasa tidak ada tempat untuk mengadu, merasa tidak ada tempat untuk mencari solusi. Tapi saat dia tahu dalam hati bawah sadar dia itu tahu bahwa ini nggak betul. Dia ingin kembali ke dunia normal dia sehingga dia bisa berpikir dengan cara menyakitin. Akhirnya dia iris gitu. Berarti itu ada kesimpulannya bahwa itu gangguan, Ustaz. Dan saya rukyah memang gangguan. Jadi memang ada gangguan jinnya. Jadi dorongan yang kita manusia itu punya kekecewaan. Semua orang punya masalah, semua orang punya problem. Itu pasti. Nggak ada manusia hidup di muka bumi ini dia nggak punya masalah. Dan dalam Al-Quran jelas bahwa ujian masalah yang menimpa manusia itu sesuai takaran dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sesuai takaran. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada kita yang beban itu di luar batas kemampuan kita. Kalaupun dia di luar batas kemampuan kita dan kekuatan kita, maka pertolongan Allah pasti datang. Contohnya macam Nabi dan Rasul dulu, itu pertolongan Allah itu selalu datang di saat Nabi dengan para sahabat tidak bisa lagi untuk melawan gitu ya, tidak punya kekuatan lagi. Di saat nol itu pertolongan Allah datang gitu. Tapi pada hakikatnya kalau kita itu selalu dia sesuai takaran, sesuai dengan takaran kemampuan kita. Nah, gimana ceritanya ketika kita ada ujian dan kata Al-Quran ujian itu sesuai dengan takaran, harusnya mampu untuk dijalankan gitu ya, mampu untuk diselesaikan. Tapi akhirnya melakukan sebuah pelampiasan dengan cara rasa sakit itu ya, bunuh diri, kemudian ores-ores, itu karena syaitan yang menumpangin, yang mendorongnya. Karena hati kita sebetulnya kita mampu nih laluin, tapi disusupin syaitan gitu. Nggak ada manusia yang peduli sama kamu kan gitu, nggak ada tempat kamu lagi di dunia ini. Sudah larinya ke situ. Didorong. Jadi dia kan sebetulnya bukan karena pengen tato, tapi dorongan yang paling kuat itu adalah gimana supaya dia mengakhirin hidupnya. Nggak ada lagi di dunia ini, nggak ada tempat kamu lagi gitu ya. Sehingga kemudian untuk menyadarkan adalah untuk mengiris, karena dia bukan kematian itu yang dicari, tapi dia mau sadar nih diri sih. Luka. Berarti nyambung juga ya. Dulu memang gitu. Jadi saya karena cita-cita saya udah diputus, yang akhirnya saya udah aja ngerusak diri sendiri. Nah di situ saya posisinya sendiri dan Kang Den gitu. Nah, jadi nggak ada orang yang saya bisa sharing ini gimana, saya pengennya jadi ini, kok malah mau dijadiin ini, saya kecewa gitu. Nah itu tuh nggak ada. Justru lagi sendiri, udah aja gitu. Benar. Makanya Islam itu kan nggak pernah melihat masa lalu kita. Seburuk apapun masa lalu kita, itu dalam Islam nggak pernah lihat. Feedback ke belakang nggak pernah. Dalam Islam itu selalu melihat siapa diri kita, ya kan? Hari ini, bukan yang lalu. Nah itu. Makanya karena kita harus meyakini bahwa tidak ada orang yang dengan sadar dia mau rusak, tidak ada orang yang dengan sadar dia mau terjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Semua orang ingin baik, semua orang ingin berhasil, tapi masing-masing ujiannya beda-beda. Ada yang mulus saja, ada yang harus melalui seperti ini. Nah, sekarang tinggal gimana ambil hikmahnya. Ini luar biasa ini bisa, Masya Allah. Selain tadi ya punya kebiasaan ingin merasakan rasa sakit, kira-kira ada nggak hal-hal lain yang memang di luar kontrol yang pernah dirasakan? Karena kita selama diskusi dengan praktisi ruqyah, biasanya ketika orang jauh, khususnya orang-orang yang memang ada di circle perbuatan maksiat saat ya, itu kan biasanya ada aja selalu gangguan atau intervensi dari jin-jin yang ingin menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Kira-kira ada nggak hal yang pernah dirasakan
Mungkin seperti bisikan Atau mungkin mimpi-mimpi. Ada ya. ada. Itu waktu nyoba bunuh diri itu kayak gitu. Atau mungkin kalau yang perempuan yang saya bilang ini kan, dia setelah dia seperti itu terjebak terjebak dalam dunia yang dia pun nggak tahu. Jadi ada satu sosok yang seolah-olah memberikan nasihat. Oh, kalau saya enggak. Gitu. Jadi dulu waktu melewati itu tuh bisikan datangnya itu, ya itu udah aja, udah mati aja, kelar masalah gitu. Oh gitu ya. Makanya nyoba bunuh diri tapi nggak berhasil matinya gitu. Nah terus seiring berjalan waktu, singkat cerita, karena dulu itu ngekos di daerah Babakan Ciamis, dan jadi di kosan saya tuh belakang masjid banget gitu, ukhuwah itu di situ. Pas hari Jumat, pas Jumat kan orang-orang Jumatan, saya mah enggak gitu. Udah dulu kacau banget gitu dulu tuh. Cuma Karena bukan tidak mau sholat Jumat, tapi nggak tahu tuh ngapain. Iya kan? gitu. Orang kan gitu, bukan karena dia nggak mau sholat Jumat, tapi dia nggak tahu itu orang ini ngapain sih. Karena ilmu kan nggak ada. Iya. Belum masuk. Sekarang aja tahu kalau itu wajib kan. Tapi sebenarnya itu bisa disimpulkan bahwa itu tuh intervensi jin atau setan yang mempengaruhi gitu kan. Iya, jadi setan tuh menumpang di jiwa yang memang tersakitin itu. Karena kan gini, masuknya setan tuh pintunya 3. Yang pertama amarah yang terlalu berlebihan. Itu kan memang lebih ya. Kita punya cita-cita yang memang menjadi impian utama, habis itu dikato nggak boleh. Itu amarah tuh akan meledak. Ya kalau kita bisa meledakkan itu justru lebih aman daripada ditahan. Itu ditahan. Ditahan tuh lebih dahsyat karena akan memakan jiwa. Kenapa ditahan? Loh, gimana mau marah sama orang yang kita hormati? Iya, betul, ya kan? betul. Kan? Akhirnya tertekan kita, nggak punya kekuatan seperti itu. Mau marah tapi nggak bisa marah, itu lebih menyakitkan. Betul. Kemudian yang kedua adalah sedih yang terlalu berlebihan. Udah jelas nggak bisa marah, jatuhnya apa? Sedih. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga ketakutan. Karena cita-citanya ini kemudian di-cut, jadi ketakutan akan masa depan. Kenapa? Karena sudah berbeda ini hidupnya gitu. Akhirnya tiga pintu ini jadi peluang masuk setan. Sudah memang setan masuk. Sampai dulu juga itu apa? Nggak tahu ya, mungkin gangguan mungkin ya, itu dari setan gitu ya, dari jin. Jadi kalau dulu itu kalau marah itu ya saya kan cenderung diam kan. Jadi pas meledaknya itu di luar gitu. Jadi udah nggak sadar. Jadi kalau lagi marah tuh nggak sadar, sampai nggak sadar. Nah, pas beres marahnya nggak tahu apa yang dilakuin gitu. Tahu-tahu udah pada sakit aja pada. Masih ada itu kontrol ya. Itu sudah dikuasai kan sama setan. Itu dulu gitu. Iya. Ustaz, berarti kan kesimpulannya kalau kita bicara fitrah, orang itu sebenarnya kan dari setiap problematika atau permasalahan itu pasti bisa menuntaskan permasalahan. Iya, benar. Hanya saja ketika balik lagi seperti obrolan-obrolan kita kemarin, ketika kita tidak dekat dengan sang pencipta, nah intervensi itu mulai banyak masuk. Dan kita dekat sama sang pencipta itu kan banyak faktor. Faktornya itu bisa kawan, bisa keluarga yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kemudian kita sendiri, memang namanya kita nggak kenal sama Allah, kan harus ada yang kenal kan. Betul. Contoh saya peruqyah, macam ada yang mau diruqyah, kalau nggak kenal dengan saya tetap aja dia kerasukan kan, tetap aja dia nggak ada solusi. Harus ada yang mengenalkan. Nah, proses mengenal itu kan masing-masing orang punya jalan hidup yang berbeda-beda. Kalau saya jalan hidupnya masuk pesantren, kalau Kang Denny lain lagi. Nah, Kang ini beda lagi dia cara untuk mengenal Allah. Jadi kalau orang seperti ini kemudian dia mengenal Allah, justru dia menjadikan kisah masa lalu itu indah. Pahit dulu pahit, tapi itu jadi indah. Itulah proses kita mengenal Allah. Insya Allah. Betul. Jadi dulu terakhir itu mimpi ada yang mandiin gitu. Oh, mimpi ada yang mandiin. Pernah. Jadi terakhir itu sebelum
ketika mengenal hidayah lah dapat hidayah. Iya, sebelum dapat itu. hidayah. Jadi tidur mimpi nggak tahu ada yang mandiin gitu. Kayak nah lalu siangnya Jumatan kan. Jumatan khotib ngebahas bab kematian. Oh. Nah di situ mulai mikir. Baru takut mati ya. Beneran, Selama ini ngejar-ngejar mati. Oh ternyata nggak enak mati dalam kondisi yang nggak Islam Iya, itu iya, gitu. Akhirnya takut di situ, nggak nyoba lagi bunuh diri. Iya, Akhirnya iya. nyari jalan menuju Allah gitu. Makanya sebetulnya nasihat terbaik itu adalah kematian. Betul. 1000 ustadz menasehati, sama satu kali kita ikut dalam proses, pengurusan jenazah, itu kalah yang 1000. Karena tahu bagaimana manusia dikapani, dikuburkan, sesuatu yang tidak indah, tidak menyenangkan. Betul. Insyaallah. Itu reminder banget Ustaz. Dan itu proses tazkiyatun nafas. Nah, tazkiyatun nafas itu proses membersihkan hati. Nah, setan tuh kan masuk dari situ. Betul. Ketika hati kita bersih, kekuatan iman tuh ada, setan udah nggak bisa lagi menguasai. Sehingga ketika sudah mengenal Allah, sholat, ya hidayah, sudah bisikan tuh nggak ada lagi. Justru kita berpikir kok ini kenapa dulu? Iya betul. Kalau dipikir-pikir ngapain gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, Kang Oji. Keinginan Kang Oji atau harapan terbesar Kang Oji setelah sekarang ya, dengan kondisi sekarang Kang Oji alhamdulillah sudah mina zulumati ila nur ya. Insyaallah kira-kira Insyaallah. Apa harapan terbesar Kang Oji dengan kedepannya dengan kondisi yang sekarang ya tentu. Kalau harapan saya harapannya itu jadi lebih banyak malah ya, mungkin kayak bisa lebih bermanfaat buat orang lain selain buat diri sendiri gitu. Terus jadi pribadi yang lebih baik gitu. Terus berguna juga buat keluarga karena saya jauh juga dulu sama keluarga. Sekarang sudah mulai dekat sama keluarga. Alhamdulillah. Bahkan malam juga udah nengok mama gitu. Masya Allah. Nah itu terus bisa istiqomah insya Allah gitu, mudah-mudahan. Karena memang setelah itu tuh justru gangguan hal-hal yang nggak dimengerti itu datangnya sekarang malah gitu. Ada kayak tiba-tiba sholat yang tadinya rajin jadi males tiba-tiba gitu. Gitu ya. Kenapa ini tuh? Nah, terus ngaji juga kadang-kadang suka ada males gitu. Itu tuh kayaknya gangguan jin juga ya. Iya, ini bagus sebetulnya. Jadi yang perlu kita gali kembali adalah proses untuk mendapatkan hidayah itu kan nggak mudah. Betul. Dan setan tuh kan tahu, dia tahu bahwa kita itu sedang proses untuk memetik hidayah dari Allah untuk istiqomah. Kan mereka akan melakukan berbagai upaya, 1000 cara untuk bagaimana menghalangin kita untuk dapat hidayah dan agar kita kembali ke masa lalu. Nah, kan yang perlu kita gali adalah apa saja yang dirasakan, kan itu salah satu betul. Apa saja yang dirasakan seperti ini kan nyata ya. Kalau sudah seperti ini kan nyata bahwa mereka sudah bermain secara kasar nih. Kalau dulu kan hanya bisikan. Sekarang sudah mulai menunjukkan eksistensi mereka. Karena bagi mereka dia melakukan perlawanan, Ustaz. Kayak ini nih, kayak sore-sore tuh asar menuju maghrib. Iya. Itu apa yang dirasakan? Ngantuk beratnya luar biasa itu. Tapi ada sesak nggak? Ada itu. Ada sesak. Ada. Ya? Jadi kayak udah aja pengen tidur gitu. Pusing. Iya pusing. Cuman nggak dipaksa, nggak diikutin gitu. Iya, jadi dilawan. Ya. Makanya jadi berat gitu. Tapi anehnya pas maghrib itu hilang. Iya, menjelang maghrib dia. Menjelang maghrib, pas maghribnya hilang gitu. Itu ciri-ciri gangguan. Jadi ciri-ciri gangguan tuh salah satunya adalah sesak, ngantuk, kemudian sakit menjelang maghrib. Oh, berarti habis itu asar sampai maghrib. Nah, itu memang ciri-ciri gangguan. Jadi itu salah satu upaya mereka untuk menghalangin kita. Kalau kita ikutkan itu bablas maghrib, bablas isya memang. Betul. Sama subuh tuh.
Kalau subuh itu ya, subuh itu yang istiqomah pun 14 juga. Oke, ada solusi mungkin atau dari Iya. Kang Oji sendiri? Jadi gini, kalau kita sebetulnya punya nasihat gini ya untuk teman-teman yang mau istiqomah dalam menjemput hidayah. Sempurnakanlah hijrahmu dengan ruqyah. Jadi bacaan ayat-ayat ruqyah itu, doa-doa ruqyah itu, dia insya Allah akan menyempurnakan proses hijrah kita. Kenapa? Karena hati kita sudah betul-betul ingin hijrah. Tapi masalahnya ada unsur lain yang membuat hati kita ini kok, aduh, Iya, ada iya, aja. betul. Nah itu, dan itu perlu dibuang. Caranya nggak ada lain kecuali dengan doa-doa ruqyah. Gitu. Kang Oji mau coba diruqyah? Mau didoakan nggak? Kayaknya perlu. Soalnya sangat sulit juga gitu ya. Iya. Apalagi mengenai tentang ibadah gitu, kadang-kadang Insya Allah. datang malesnya tuh aduh ngeri gitu, sampai diistighfarin lagi gitu Iya, istilahnya. makanya nanti ada beberapa. Nah, ini kebetulan di sini ada. Nah, ini minyak wangi kasturi. Minyak wangi kasturi ini wangian yang dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan sebaik-baik wangian adalah wangian kasturi. Nah, pernah diteliti sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan ternyata minyak wangi kasturi ini wanginya itu dia aromaterapi, dan kalau kita gunakan itu menenangkan jiwa, menghilangkan was-was, menghilangkan ketakutan-ketakutan, menghilangkan debaran-debaran jantung yang berlebihan, ya. Itu secara ilmiah, bukan gangguan ya, secara ilmiah. Secara ilmiah. Karena ada orang yang tidak gangguan tapi dia punya was-was yang berlebihan. Walaupun kebanyakan orang was-was ketakutan itu memang bisikan setan. Nah, kemudian kalau kita rutin gunakan minyak wangi kasturi, aromaterapinya itu akan menenangkan. Ketika kita tenang, ibadah lebih khusyuk, tidur lebih nyenyak, nggak ada mimpi-mimpi. Nah, nanti saya kasih hadiah ini. Masya Allah. Nah, ada beberapa botol nanti kita kasih, sama nanti herbal-herbal yang sudah diruqyah. Oh, ini tuh udah diruqyah Iya, semua? sudah diruqyah semua. Oh. Jadi kita pengen kalau bisa ya benar-benar disempurnakan, didoakan, dan kita bekalin beberapa herbal. Mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan proses hidayahnya. Baik, mungkin Seperti pemirsa, berikutnya nanti kita akan simak proses dari ruqyah Kang Oji. Oke.